Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Faisa Zahra dari kelas B Program Studi PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan fondasi terpenting demi membangun Indonesia kokoh. Dan kita akan membahas tentang makna dan kedudukan Pancasila. Pancasila ini adalah memiliki makna yang sangat mendalam dan kedudukannya tidak dapat diganggu-gugat. Dan Pancasila adalah filosofi negara. Maksudnya di sini adalah filosofi negara adalah dasar falsafah dan pandangan hidup yang menjadi akar jiwa cita-cita luhur bangsa Indonesia. Dan Pancasila juga disebut sebagai sumber dari segala hukum, yang dimana Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara. Kedudukan Pancasila ini berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang menjadikannya sumber dari segala sumber hukum, dan semua aturan yang ada di Indonesia ini harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara Pancasila, proklamasi, dan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi merupakan pernyataan kemerdekaan, sedangkan Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut merupakan nilai filosofis yang memberi arah dan makna pada kemerdekaan tersebut. Dan Pancasila telah tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan inilah yang membuktikan bahwa ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan, karena proklamasi Pancasila serta pembukaan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat kita ganggu-gugat, tidak dapat kita pisahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi Pancasila di seluruh aspek negara. Itu ada 4 aspek, teman-teman. Yang pertama dalam bidang politik. Dalam bidang politik kita menganut yang namanya demokrasi Pancasila, di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, yang mana slogannya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan semua ini dijalankan melalui musyawarah untuk mufakat yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Intinya, politik kita itu harus berlandaskan kepada ketuhanan yang menjamin hak asasi manusia dan dilaksanakan dalam bingkai negara hukum demi mencapainya keadilan sosial. Selanjutnya yaitu pada bidang ekonomi, di mana sistem ekonomi kita itu dianut dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk kemakmuran bersama. Maksudnya perekonomian ini disusun berdasarkan azas kekeluargaan, yaitu gotong royong, dan sumber daya alam harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran kelompok tertentu. Selanjutnya di bidang sosial budaya, di mana Pancasila ini sebagai paradigma untuk menjaga persatuan dan kebudayaan, di mana kita harus membangun masyarakat supaya masyarakat itu menghargai keberagaman kita. Kita boleh terbuka menerima pengaruh asing, tapi kita harus bijak dan selektif dalam menerima pengaruh budaya asing tersebut supaya tidak merusak budaya leluhur kita. Dan selanjutnya di yang keempat yaitu di bidang pertahanan dan keamanan. Pancasila itu mengatur bagaimana kita menjaga kedaulatan dan keamanan rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat tersebut, yang dimana pertahanan dan keamanan rakyat itu merupakan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah kekuatan utama, sedangkan rakyat adalah kekuatan pendukung. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah Pancasila itu adalah harga mati. Pancasila adalah pondasi negara ini. Dia adalah panduan yang mengatur seluruh kehidupan manusia.
Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, kita memastikan bahwa Indonesia terus berdiri sebagai negara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Baik, cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.